Menantu Super Han San Qian. Bab 6131, membuat jimat kuning. Para pria berpakaian hitam sangat kesal karena kami melanggar aturan. Tentu saja, saya, Lian Hua, dan yang lainnya melawan mereka dalam proses itu, tetapi kami tidak menyangka bahwa hal ini membuat mereka semakin marah. Sekarang, semua pria berpakaian hitam menyerang kita, dan mereka bertekad untuk mencabik-cabik kita. Jadi, jika kita tidak dapat menyingkirkan para pria berpakaian hitam itu sekarang, bahkan jika aku tidak membiarkan Lu Shen mati, para pria berpakaian hitam itu akan membunuhnya. Lian Hua mengangguk, ayah, ya, sekelompok orang itu sangat membenci kita sekarang. Jika kita tidak dapat menyingkirkan mereka, kurasa kita semua akan mati. Ini termasuk semua orang di desa kita. Karena sekelompok orang itu telah keluar dengan kekuatan penuh, itu berarti bahwa itu pasti kekuatan yang dahsyat. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, orang-orang yang melanggar aturan dan sejenisnya tentu saja tidak akan selamat. Kepala desa tua itu mengangguk, tetapi hanya ada beberapa ratus orang di desa, dan orang-orang itu dikatakan memiliki puluhan ribu orang. Jika kita melawan mereka, itu seperti telur yang menabrak batu. Ini apa yang harus kita lakukan? Kepala desa tua itu tampak panik. Leluhurnya telah lama memiliki berbagai petunjuk leluhur, yang mengharuskan orang-orang di desa mereka untuk tidak melanggar aturan tanpa izin. Jika seseorang secara tidak sengaja melanggar aturan, maka tidak peduli siapa orang ini, ia harus diserahkan kepada pihak lain untuk dibuang. Jika tidak, konsekuensinya akan tak tertahankan bagi mereka. Kepala desa tua itu telah mengikuti ajaran selama bertahun-tahun dan tidak berani melewati batas sama sekali. Ia tahu bahayanya. Namun sekarang, ia mungkin tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya seseorang di desa itu yang melanggar aturan ini, tetapi orang-orang ini juga adalah putri dan putranya. Memintanya untuk menyerahkan kedua orang ini untuk mati sekaligus sama saja dengan memutus garis keturunannya, dan akan sulit baginya untuk menyetujuinya. Terlebih lagi, musuh sekarang benar-benar marah, dan mungkin tidak ada artinya untuk hanya mengirim putri dan putranya. Para pelaut membantu kita sekarang. Han San Qian berkata langsung ke intinya tanpa menyembunyikan apapun, meskipun kekuatan tempur para pelaut tidak sebaik orang-orang itu, jumlah mereka sangat banyak. Jadi, pertarungan kita dengan mereka mungkin tidak seperti memukul batu dengan telur. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kita bisa membalikkannya lewat strategi. Sekarang, kunci untuk membalikkan situasi pertempuran ini ada di tanganmu. Kepala desa tua itu awalnya terkejut, lalu tertegun. Lalu tersenyum pahit, Tuan Han, kamu bercanda, aku hanya orang tua, bagaimana mungkin aku bisa menjadi kuncinya? Ayah, Tuan Han bilang kamu punya itu, kamu harus punya itu. Melihat Han San Qian menciptakan karya klasik satu demi satu untuk menang lebih banyak dengan sedikit, Lotus sangat percaya pada Han San Qian. Tentu saja, Lotus juga harus percaya pada Han San Qian, karena tidak ada pilihan kedua. Tuan Han, apa yang kamu ingin aku bantu? Aku benar-benar tidak berpikir aku bisa membantu, tetapi sulit bagi putriku untuk begitu mempercayai orang luar, dan dia juga relatif kuat, tetapi hari ini dia bisa mengatakan di depanku bahwa kamu bisa melakukannya, aku percaya kamu bisa melakukannya. Kamu mengatakannya, aku akan melakukannya, bagaimana menurutmu? Han San Qian jelas senang, kepala desa tua itu ditemukan, dan sekarang melalui percakapan sederhana, kepala desa tua itu juga dapat membantu dan bekerja sama dengannya tanpa ragu-ragu. Maka semuanya akan berjalan lancar, hanya angin timur terakhir yang hilang. Jika angin timur bertiup dengan baik, saya dapat menjamin bahwa kelompok pria berpakaian hitam itu akan menderita kerugian besar malam ini. Ketika mereka bangun besok dan melihat situasi mereka, mereka akan terkejut. Saya juga dapat menjamin bahwa rencana perang mereka yang berlarut-larut akan hancur total. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat memenangkan kemenangan cepat atau perang gesekan yang berlarut-larut. Mereka akan benar-benar terjebak dalam situasi yang sulit. Tentu saja, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kegagalan. Han San Qian dapat dengan sangat yakin akan hal ini dalam pertempuran. Tentu saja, semuanya harus didasarkan pada angin timur kepala desa tua. Bab 6132, Angin Timur Kepala Desa Tua. Bantuan apa yang bisa saya berikan?
Mendengar ini, kepala desa tua itu sedikit gugup dan bertanya dengan cepat. Dia benar-benar tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk mengubah situasi perang. Saya membutuhkan bahan formula jimat kuning ini. Han Sanqian berkata dengan serius, saya menemukan bahwa jimat kuning ini dapat secara efektif menahan orang-orang berpakaian hitam itu. Tetapi jimat kuning itu sendiri tentu saja tidak memiliki efek khusus, yang berarti bahwa yang benar-benar membatasi mereka sebenarnya adalah bahan dari jimat kuning ini. Selama Anda dapat memberi kami beberapa bahan, kami akan langsung menaruhnya pada musuh. Saya percaya bahwa musuh akan menderita kerugian besar. Semua hal di dunia saling bergantung. Bahkan hal-hal yang paling tak terkalahkan pun sebenarnya memiliki kelemahan. Ini adalah kebenaran abadi. Sama seperti ular berbisa yang ganas, masih ada hal-hal yang mereka juga akan menjadi makanan bagi orang lain. Hal yang sama berlaku untuk zombie. Di permukaan, mereka tampak tidak bisa dihancurkan dan sangat kuat, tetapi sebenarnya, mereka juga memiliki hal-hal yang mereka takuti, dan hal-hal ini sebenarnya tampak seperti hal yang tidak penting dalam banyak kasus. Beras ketan dan darah ayam, hal-hal ini bahkan tidak terlalu berguna bagi orang biasa, dan sama sekali tidak menyinggung, tetapi mereka hampir dapat membunuh zombie. Apakah ini akan berhasil? Sejak zaman kuno, nenek moyang kita hanya memberitahu kita cara menggambar jimat dengan benda-benda ini untuk melawan orang-orang berbaju hitam itu, tetapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa benda-benda ini dapat menyerang orang-orang itu. Meskipun mereka tidak mengatakannya, Han Sanqian percaya bahwa ini pastilah masalahnya. Ras manusia tidak memiliki orang di tanah ini, dan tidak ada kultivasi. Bisakah mereka benar-benar hanya mengandalkan jimat kuning untuk melarikan diri selamanya? Han Sanqian percaya bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Pasti ada sesuatu di dunia ini yang memungkinkan mereka membentuk mekanisme diri, yang cukup bagi mereka untuk menghadapi musuh sambil juga memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Di bawah kekuatan gabungan ketiga pihak, setiap orang harus memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Saat ini, semua orang di desa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, yang sama sekali tidak normal. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kelebihan, dan itu harus menjadi keuntungan besar. Han Sanqian yakin bahwa keuntungan besar ini pastilah bahan dari jimat kuning ini. Hanya dengan cara ini tiga kekuatan utama dapat saling memeriksa dan menyeimbangkan. Tuan Han, apakah Anda sudah mencobanya? Kepala desa tua itu sedikit terkejut. Lagi pula, mereka selalu menghindari orang-orang berpakaian hitam itu dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Untuk menghadapi orang-orang berpakaian hitam, ini adalah sesuatu yang tidak berani dia lakukan dalam hidupnya, atau bahkan tidak berani untuk memikirkannya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saya belum mencobanya. Han Sanqian bahkan tidak tahu rumusnya, jadi dari mana dia mendapatkan kualifikasi dan kemampuan untuk mencoba ini. Sebenarnya, semuanya hanya tebakannya. Hanya mengandalkan tebakan, Anda harus menyerang kelompok orang itu dengan gegabah, Tuan Han, bukankah ini agak terlalu tiba-tiba? Kepala desa tua itu bertanya lagi. Pada akhirnya, dia masih sangat takut pada orang-orang berpakaian hitam itu di dalam hatinya, jadi dia sangat berhati-hati untuk menyentuh mereka. Di dunia ini, tidak banyak hal yang pasti. Terkadang sulit bagi orang miskin untuk menyerah. Kekurangan dana adalah satu hal, dan kepribadian adalah hal lain. Sebagian orang suka mempertahankan status quo dan fokus pada stabilitas, tetapi sebagian orang terlahir untuk mencintai petualangan. Oleh karena itu, kebanyakan orang sukses cenderung memiliki jiwa petualang. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa orang konservatif salah, karena orang petualang mungkin berhasil tetapi juga dapat kehilangan segalanya, atau bahkan kehilangan nyawa mereka sendiri. Setiap orang hanya membuat pilihan yang berbeda, itu tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Terkadang Anda harus mengambil risiko dan mencobanya. Bagaimanapun, tidak ada ruginya mencoba ini. Jika Anda gagal, hal terburuk yang dapat terjadi adalah Anda telah bekerja keras sepanjang malam dengan sia-sia. Tetapi jika Anda berhasil, itu pasti akan memberikan pukulan yang sangat fatal bagi musuh. Itu benar. Baiklah, karena Tuan Han bersedia mencoba, maka saya tentu akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menemani Anda.
Meskipun desa bergantung pada situasi saat ini untuk bertahan hidup, kita harus mengakui bahwa hidup kita dalam keadaan seperti itu terlalu menyedihkan. Kita memang harus memikirkan masa depan kita. Sialan, mereka memberontak. Bab 6133, ada lebih banyak hal di dunia ini selain kamu dan aku. Han Sanqian tersenyum lega, dunia ini tidak pernah hanya dimiliki oleh satu orang. Selama ada makhluk hidup di dunia ini, mereka berhak menempati wilayah mereka sendiri. Namun, cara untuk mendapatkan wilayah bukanlah dengan tidak melakukan apa-apa dan hanya memohon keadilan kepada Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan dan keterampilan Anda sendiri untuk memperjuangkannya. Kepala desa tua itu mengangguk, Tuan Han benar. Orang-orang di desa selalu dapat tinggal di dekat sini. Karena wilayahnya tidak cukup luas, kesuburan selalu dikontrol dengan ketat. Selama bertahun-tahun, desa kami telah sebesar sekarang, dan ukurannya masih sama. Tidak dapat berkembang sama sekali. Jika ini terus berlanjut, desa ini hanya akan tetap sama di masa depan. Jika ada penyakit atau wabah yang terjadi dalam proses ini, maka desa kami pasti akan hilang selamanya. Kepala desa tua itu tahu betul bahwa meskipun sejumlah kecil orang saat ini sebenarnya bertahan hidup, mereka hanya bertahan hidup. Jika semua orang tinggal di daerah seperti itu, mereka tidak dapat berkembang keluar dan hanya dapat menutup diri. Kemudian suatu hari nanti di masa depan, perubahan apapun akan membuat mereka menghilang dari dunia ini selamanya. Satu-satunya jalan keluar adalah memperluas desa atau keluar. Tentu saja, penuaan desa yang serius dan kekurangan sumber daya di dekatnya juga merupakan risiko yang fatal. Selain itu, ini adalah masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan saat ini. Kepala desa tua, bahan-bahan Anda termasuk cinnabar dan darah ayam, tetapi ada hal lain yang sangat halus dan halus. Apa benda ini? Anda tidak menebak ini. Kepala desa tua itu tertawa pelan. Han Sanqian tidak takut malu. Dia hanya tidak bisa menebaknya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat sederhana, saya tidak terlalu berpengetahuan dan saya benar-benar tidak bisa menebaknya. Lagi pula, kami hanya menebak untuk waktu yang lama. Kepala desa tua itu tertawa, saya bisa memikirkannya, sebenarnya, semakin pintar orang itu, semakin kecil kemungkinannya untuk menebak apa bahan terakhir dalam panci saya. Sebaliknya, jika itu orang bodoh, mudah untuk menebaknya. Mendengar kepala desa tua itu mengatakan hal ini, ketertarikan Han Sanqian pun muncul sepenuhnya, jika begitu, berarti aku benar-benar tertarik untuk mengetahui apa isinya. Sebenarnya, bahan terakhir sangat sederhana, yaitu tanah di bawah kaki kita. Tanah. Han Sanqian jelas terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal terpenting sebenarnya adalah tanah. Kepala desa tua itu melihat kebingungan di wajah Han Sanqian, tersenyum tipis, dan berkata, aneh sekali. Bukan. Han Sanqian tentu saja sangat aneh, karena ini memang sangat luar biasa. Kau tahu, bagi Han Sanqian, tanah adalah milik Yin, jadi wajar saja tidak mungkin menggunakannya untuk menghadapi orang-orang berpakaian hitam yang juga Yin. Oleh karena itu, dia sangat bingung tentang ini, dan bahkan baginya, dia menganggap benda ini agak lucu. Lagi pula, bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah benda yang termasuk dalam Yin Qi yang sama dengan orang-orang berpakaian hitam. Ya. Han Sanqian tidak menyangkalnya, dan pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan keraguannya dalam hal ini. Kepala desa tua itu tersenyum setelah mendengar ini, lalu mengangguk, ya, dari sudut pandang Yin dan Yang, tanah itu mungkin memang Yin. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang Yin dan Yang. Namun, Tuan Han terpelajar. Jika Anda mengatakan demikian, maka itu pasti. Tetapi Anda mungkin telah mengabaikan satu detail. Meskipun tanah di desa itu masih tanah, karena kami telah lama tinggal di tanah ini, saya pikir sifat tanah ini telah berubah bagi kami. Mendengar kata-kata kepala desa tua itu, Han Sanqian menepuk kepalanya dan langsung terbangun. Sial, dia sama sekali mengabaikan hal yang begitu penting. Kepala desa tua itu benar. Meskipun tanah di desa itu Yin, masalahnya adalah tanah itu telah dihuni oleh orang-orang sepanjang tahun, dan secara alamiah telah terinfeksi oleh aura manusia. Selama bertahun-tahun, energi yang di sini sebenarnya sangat berat, seperti rumah tempat tinggal orang.
Tidak peduli seberapa rusaknya rumah itu, selama seseorang tinggal di dalamnya, pada dasarnya hanya akan rusak dan tidak diinjak-injak. Namun, jika rumah yang bagus tidak ada yang menempatinya, tidak akan butuh waktu lama untuk runtuh total atau bahkan hancur. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Bab 6134 Metafisika. Sampai batas tertentu, ini adalah semacam metafisika. Lagi pula, jika orang tinggal di dalamnya, itu mungkin tidak benar-benar memiliki efek pada penguatan seluruh rumah. Namun pada kenyataannya, itu tidak terjadi. Itu bukan pseudosains, itu nyata. Karena orang tinggal di dalamnya, ada popularitas, jadi akan ada lebih sedikit ular dan serangga di rumah. Secara alami, jika mereka tidak ada, akan sulit bagi barang-barang di dalam rumah untuk lebih cepat rusak. Kedua, ketika orang tinggal di dalamnya, udara di dalam rumah akan berubah di antara sakelar, yang selanjutnya dapat mencegah ular dan serangga itu memiliki lingkungan yang lebih relatif nyaman. Oleh karena itu, penambahan keseluruhan telah menciptakan situasi di mana sesuatu yang tampak sedikit metafisik telah menjadi kebenaran dan fakta. Popularitas adalah energi yang orang-orang di desa tinggal di sini sepanjang tahun, jadi secara alami, desa telah berubah secara berbeda. Ada ternak yang berjalan di tanah, orang-orang berjalan di atasnya, dan ada juga penanaman dan pertanian sayuran. Tanah itu sendiri adalah yin, tetapi telah lama berubah secara diam-diam. Seperti pepatah lama, tidak ada jalan di dunia ini, tetapi ketika semakin banyak orang berjalan, maka akan ada jalan di dunia ini. Kalau begitu, memang ada banyak sekali bahan pembantu di desa ini yang bisa digunakan. Meskipun dia tidak sengaja mengabaikan hal penting tersebut, Han Sanqian sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa senang karena ada begitu banyak bahan pembantu. Adapun cinabar, di desa ini juga cukup banyak. Kepala desa tua itu tersenyum dan berkata, satu-satunya yang agak langka sebenarnya adalah ayam. Ayam membutuhkan ayam tertentu, yaitu ayam jantan. Karena hanya ayam jantan yang memiliki darah yang benar-benar darah yang di dalam tubuhnya, yang memiliki efek pengekangan tertentu pada hal-hal yang bersifat feminin. Ayam betina hampir sama dengan wanita. Mereka terlahir untuk menjadi feminin, jadi secara alami darah mereka juga feminin dan tidak bisa digunakan. Desa kami tidak besar, jadi sebenarnya, tidak setiap rumah tangga dapat memberikan pembiakan yang sesuai, jadi secara alami tidak banyak ayam jantan. Sebenarnya, Han Sanqian juga dapat memikirkannya. Bahkan jika setiap rumah tangga di sini memiliki ayam jantan, jumlah penduduk di seluruh desa hanya lebih dari 100 orang, dan jumlah rumah tangga secara keseluruhan hanya 20 hingga 30. Jika setiap keluarga memelihara satu ekor, maka jumlah ayam jantan sebenarnya hanya 20 hingga 30 ekor. Mungkin ini cukup untuk mendukung jimat kuning di desa untuk waktu yang lama. Lagi pula, mereka mungkin hanya memiliki satu atau dua atau bahkan 4 atau 5 pada suatu waktu, tetapi mereka digunakan untuk waktu yang lama. Jika mereka digunakan lagi lain kali, ayam jantan yang baru menetas mungkin telah tumbuh lagi, atau bahkan menggantikan beberapa generasi. Han Sanqian akan menggunakan semuanya sekaligus kali ini. Perbedaan antara keduanya masih sangat besar secara alami. Jadi, ini sebenarnya bagian yang paling sulit saat ini. Saya punya sekitar selusin di rumah. Tepat ketika Han Sanqian merasa sedikit kecewa, kata-kata kepala desa tua itu membuat Han Sanqian sedikit bersemangat, karena saya adalah kepala desa, saya membutuhkan darah ayam sepanjang tahun, tetapi saya tidak bisa membiarkan orang lain di desa menanggung beban mengumpulkan darah ayam semacam ini. Jadi, saya selalu menyiapkan beberapa ayam jantan, dan jumlahnya cukup. Kita juga bisa meminta ayam milik penduduk desa lainnya, tetapi masalahnya adalah setelah monster itu datang untuk membuat masalah, desa itu menjadi kacau, dan kita bahkan tidak punya waktu untuk mengambil banyak ternak. Kurasa mereka telah hilang. Ledakan kebahagiaan, diikuti oleh ledakan kehilangan, ini juga fakta. Saat itu, monster itu menyerang desa, dan penduduk desa yang panik hanya peduli dengan kehidupan mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka peduli dengan ternak? Ketika aku dan yang lainnya baru saja tiba di desa ini, desa itu juga cukup sepi, yang selanjutnya membuktikan bahwa mungkin tidak ada makhluk hidup di desa ini.
Dengan kata lain, pada akhirnya, hasil akhirnya juga hanya selusin ayam jantan yang membuat orang sangat kecewa, yang setengahnya kurang dari yang diharapkan. Karena aku membutuhkannya untuk menggambar jimat, aku tahu betapa berharganya mereka. Ketika monster menyerang desa, aku membuangnya dengan benar sebelum pergi. Baru saja, sebelum kamu datang, aku kembali ke ruang bawah tanah dan menemukan ayam yang aku sembunyikan. Aku membunuh satu atau dua karena aku membutuhkannya. Aku akan membunuh semua ayam yang tersisa sekarang. Ayah, aku akan pergi bersamamu. Lian Hua segera mengikuti kepala desa tua itu dan berbalik ke halaman belakang. Tiba-tiba, hanya tinggal Xiao Nu, Han San Qian, dan Kue Er. Saudara San Qian, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya cukup darah. Bab 6135, darah tidak cukup. Ini adalah masalah yang sangat realistis. Jika darah tidak cukup saat ini, bahkan jika percobaan Han San Qian berhasil, efek sebenarnya akan sangat umum. Membunuh puluhan atau ratusan orang berpakaian hitam tidak akan banyak berdampak pada situasi pertempuran. Jika kita ingin mengubah situasi, pasukan lawan harus dikurangi setidaknya setengahnya untuk memiliki harapan. Ya, apa yang dikatakan Xiao Nu sama sekali tidak salah. Kemampuan individu orang berpakaian hitam terlalu kuat. Jika kita ingin menekan mereka sepenuhnya, perlu untuk mengurangi jumlah orang hingga setengahnya. Apakah sepertiga dari jumlah tersebut dianggap sebagai pukulan berat? Faktanya, memang demikian. Namun masalahnya adalah jika pengurangan personel tersebut tercapai, itu tidak akan tertahankan bagi musuh. Dengan kata lain, keseimbangan antara keduanya belum sepenuhnya rusak. Dalam hal ini, orang berpakaian hitam akan berjuang untuk bertahan hidup dan untuk wilayah mereka sendiri, dan mereka bahkan akan berjuang sangat keras. Kemudian, dalam hal ini, pertempuran akan tetap dimulai, dan itu akan sangat sengit. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah, tetapi korban dari para pelaut pasti akan sangat banyak. Ini bukan yang ingin dilihat Han San Qian. Ya. Tetapi bahan yang terbuat dari darah selusin ayam jantan sebenarnya tidak mungkin untuk membunuh puluhan ribu orang berpakaian hitam. Bahkan jika satu tetes dapat membunuh seorang pria berpakaian hitam, puluhan ribu orang berpakaian hitam akan membutuhkan puluhan ribu tetes. Jelas, ini tidak cukup, tetapi jauh dari cukup. Menurut perkiraan kasar Han San Qian, volume darah selusin ayam jantan paling banyak beberapa ratus orang, atau dengan kata lain, paling banyak 4 atau 5 ribu orang. Tetapi ini benar-benar tidak berarti. Jadi, saudara San Qian, apa yang harus kita lakukan? Xiao Nu berkata dengan cemas, kalau tidak, mari kita gunakan semua darah ayam ini untuk menggambar jimat kuning, dan kemudian menempelkannya di beberapa tempat yang aman. Dengan cara ini, kita dapat menggantung tanda pengecualian selama beberapa hari. Metode Xiao Nu juga layak. Jika pihak lain menginginkan perang yang berlarut-larut, maka lawanlah mereka untuk perang yang berlarut-larut. Pada siang hari, jimat kuning dapat digunakan untuk langsung menghindari pertempuran dengan orang-orang berbaju hitam, dan pada malam hari, Han San Qian dan yang lainnya dapat mengambil kesempatan untuk menggali lebih banyak sungai. Dengan cara ini, beberapa hari akan berlalu. Bahkan jika jimat kuning itu habis, para pelaut akan diisi ulang. Bukan tidak mungkin untuk bertarung sampai mati pada saat itu. Namun masalahnya adalah metode ini dapat menunda untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Pada akhirnya, kedua belah pihak masih membutuhkan pertempuran yang menentukan. Meskipun dalam proses ini, para pelaut dapat memperoleh pasokan air yang sangat besar dan memulihkan banyak kekuatan. Namun masalahnya adalah kita tidak menunggu kelelahan. Kita beristirahat, dan orang-orang berpakaian hitam juga beristirahat. Jika Anda tumbuh, saya tumbuh, dan Anda baik, saya baik. Penundaan ini hampir tidak ada artinya. Anda selalu kalah dengan yang lain dalam hal kekuatan, jadi Anda akan selalu ditekan oleh musuh. Oleh karena itu, metode ini tampaknya dapat digunakan, tetapi bagi orang-orang seperti Han San Qian yang perlu mengubah hasil akhir, itu sama sekali tidak berguna. Itu sama sekali tidak layak. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya cara untuk menghabiskan lawan dengan bahan yang sedikit ini sekarang. Kata budak itu. Han San Qian mengerutkan kening dan tidak berbicara untuk sementara waktu.
Dia juga memikirkan masalah ini. Kuer di samping ingin menyela, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia juga tidak setuju dengan taktik menunda-nunda Xiaonu, karena itu akan membuat moral para pelaut rendah. Kamu memberi tahu mereka dengan tindakanmu bahwa kamu tidak bisa mengalahkan mereka, jadi kamu hanya bisa bersembunyi di sini. Ketika pertarungan yang sebenarnya tiba, mereka akan bertarung secara diam-diam. Sebenarnya, lebih baik bertarung langsung dengan orang-orang berpakaian hitam dalam keadaan saat ini. Setidaknya para pelaut masih termotivasi untuk bertarung. Namun, masalah yang disebutkan Xiaonu memang sangat rumit. Saat ini, dia hanya bisa menatap Han Sanqian dengan datar, berharap Han Sanqian dapat menemukan metode yang layak. Setelah Han Sanqian merenung sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil mengerutkan kening, ada metode yang sangat berisiko, kita bisa mencobanya.